WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sabda Tuhan hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengusir para pedagang yang berjualan dalam bait Allah. Yesus begitu marah. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dikisahkan juga bahwa para petinggi, yakni ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan orang-orang terkemuka bangsa Israel hendak membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Sangat menarik untuk direnungkan. Tetapi mari kita memaknai apa yang dikatakan penginjil Yohanes, bahwa Yesus adalah bait Allah yang hidup dan kudus, sehingga orang yang datang kepadanya akan dikuduskan dan mendapat perlindungan serta kuasa dari Allah sendiri. Kita akan melihat terlebih dahulu para ahli-ahli Taurat, orang-orang terkemuka bangsa Israel yang mau membinasakan Yesus. Mereka merencanakan suatu tindakan yang tidak baik di dalam bait Allah. Tetapi itu pasti tidak akan terjadi, karena Yesus sendiri adalah bait Allah yang hidup dan kudus, sehingga tidak ada kekuatan jahat yang mampu mengalahkannya. Seperti dikatakan dalam Injil, mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Nah, itulah saudara-saudari, bahwa kekuatan jahat tidak akan menang begitu saja, apalagi merencanakan perbuatan yang jahat di dalam bait Allah. Rumahku adalah rumah doa, maka hendaknya kita menjadikan rumah Tuhan sebagai bait Allah yang kudus. Setiap ke gereja, mendengarkan sabda Tuhan dan berusaha melaksanakannya, menerima tubuhnya adalah cara hidup kita sebagai orang beriman. Maka jika Yesus mengatakan, rumahku adalah rumah doa, maka hendaklah kita menjadikan rumah Tuhan sebagai tempat untuk kita menimba kekuatan, untuk hidup dan memperoleh keselamatan. Rumah Tuhan atau bait Allah bukan tempat untuk kita sibuk dengan diri sendiri, dengan berbagai macam hal yang membuat pikiran dan hati kita tidak tertuju kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal yang paling penting juga adalah bahwa hati kita merupakan salah satu tempat atau rumah doa bagi kita. Jika kita mau menjadikan hati kita hati yang ribut, atau membuat hati kita hati yang nyaman, tenang, tergantung dari kita. Karena kitalah yang mempunyai kendali atas rumah doa kita, atas hati kita. Jika Yesus berkata, rumahku adalah rumah doa, maka kita pun turut ambil bagian dalam perkataan Kristus. Maka kita akan menjadikan hati kita hati yang hening, hati yang nyaman, hati yang selalu bersyukur, dan juga mempunyai pikiran yang positif, karena pikiran yang positif akan mempengaruhi hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita mampu melakukan semuanya itu, maka kita akan selalu merindukan untuk kembali ke hati kita. Kita akan mampu mendengar apa yang Tuhan katakan dan kehendaki untuk kita perbuat baginya. Maka marilah kita membangun komitmen untuk selalu berusaha membangun disposisi hati dan batin yang selalu siap mendengarkan suara Tuhan.